Oke guys, di malam hari ini saya pengen bahas lagi tentang sonar, guys. Masih lanjut dari kegabutan sebelumnya. Jadi tadi berbicara tentang sonar itu. Sekarang kita sudah masuk di Gema. Sekarang kalau tadi di video-video sebelumnya, kalau misalnya kamu seorang diri di tebing, ya kan? Ini tebing lah, ya. Kalau kita menghasilkan bunyi kan ke sana, bunyinya pasti ada pantulan balik nih. Sehingga di sini kita dapat menghitung jaraknya, di mana jarak tebing itu sama dengan V dikali T per 2, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita berada di kedua tebing lah, istilahnya di tengah-tengah. Nah, yang perlu kita tahu bahwa berarti di sini ada jarak dari tebing A, ya, ke kita sebut aja SA, jarak dari tebing B ke kita juga kita sebut SB, ya. Nah, secara tidak langsung sebenarnya jarak total itu SA sama SB, ya kan, jarak total itu adalah S total itu sama dengan jarak dari tebing A ditambah dari jarak dari tebing B atau SB, ya kan. Nah, sekarang dari sini, ya, kita menggunakan persamaan yang sana, di atas sana kita masukkan S total itu sama dengan SA tambah SB. SA itu apa? Berarti V dikali waktu A, ya. Waktu A ini waktu benda bunyi yang pantul, toh. Ya. Ditambah SB sama dengan V dikali TB per 2 per 2. Ya lah. Nah, maka di sini perhatikan. Di sini kan V per 2-nya kan ada 2, ya kan? Terus ada dari TA, TB, TA sama TB itu kan sebenarnya juga dua hal yang berbeda kan, yang sama kan hanya ini. Maka kita dapat jarak total sama dengan V per 2 dibagi waktu A tambah waktu B. Nah, seperti itu guys. Kita bisa rubah persamaannya seperti ini. Sehingga kita dapat persamaan yang kayak gini. Jarak total sama dengan V per 2 dikali waktu A ditambah waktu B. Nah, ini kepake misalnya kalau kita menghitung jarak ketika kita berada di tengah-tengah, guys. Jarak antar tebing. Nah, seperti itu. Di sini jarak total, T ini adalah waktu dari kita, waktu yang dibutuhkan gelombang merambat dari tebing A dan dipantulkan kembali ke sumber bunyi. Ini juga waktu yang dibutuhkan dari tebing B untuk gelombang bunyi dipantulkan. Seperti itu guys, tetap pakai rumus ini ya. Diingat guys. Sebagai contoh, kita coba latihan soal. Sebagai contoh, misalnya saya tulis lagi kembali rumusnya di sini. ST sama dengan jarak total, ya, Pi per 2 dikali TA tambah TB. Waktu A ditambah waktu B. Soalnya kayak gini. Seorang anak berteriak, ya. Kita coba gambar lah. Tebing A, ini seorang anak ini. Tebing B. Dia berteriak nih. Sehingga ada pantulan, ya kan. Nah, katanya di tebing A ini 1 sekon gelombang pantulnya, di tebing B 1,5 sekon. Nah, jika cepat rambatnya adalah 340 meter per sekon, maka jarak antara tebing A dan tebing B adalah, bagaimana cara kita kerjanya guys? Yang pertama kita tulis dulu, diketahui bahwa waktu A itu berapa? 1 sekon. Waktu B itu adalah 1,5 sekon. Paling enak buat perpecahan sih, 15 per 10 sekon. V sama dengan
340 meter per sekon. Yang ditanya adalah jaraknya, ya kan, jarak antara tebing A dan tebing B. Maka kita dapat S sama dengan V per A ya dikali TA tambah TB. Oke, sementara kita masih tetap di sana. S sama dengan V per V-nya kita ganti nilai 340 dibagi 2. Ini TATB-nya sama dengan 1 ditambah 1,5. Oke, maka di sini S sama dengan 340 dibagi 2. Kita tetap tulis dulu. Dikali dengan 1 tambah 1,5 sama dengan 2,5 atau 25 per 10. Oke, sampai sini yang bisa kita kerjakan, guys. 340 per 2 kali 25 per 10. Kita bagi 2 ya. Desimal lagi. Sudahlah. Coret-coret habis. Sekarang 34 bagi 2 berapa nih? 34 bagi 2 sama dengan 17 kali 25. 17 kali 2 5 kali 7 35 ya, berarti 85 ya guys ya. 17 kali 25 7 kali 5 85 2 kali 7 14 ingat 1 kali 2 3, berarti di sini 425. Jadi jawabannya adalah 425 meter. Seperti itu guys jawabannya. 425 meter. Nah, ini kalau dirubah ke kilometer ya berarti 4,25 kilometer dibagi 100. Maka jawabannya 4,25 kilometer. Oke guys, seperti itu. Oke, coba kita satu soal lagi sepertinya. Kita coba satu soal lagi guys ya. Dimulai dari sini aja lah. Seorang anak di tebing antara dua tebing A dan B, katanya tebing A dan B ya, ini kita gambar ya, berteriak terus kecepatannya 340. Oke, yang dipantulkan dari tebing A ke detektor atau pendengar yaitu 0,5 sekon. Ini TA katanya. Kemudian TB-nya yaitu sekon. Setelah dipancarkan dan tebing B 1 sekon katanya. Tebing B-nya 1 sekon. Oke. Setelah dipancarkan, jarak antara yang ditanya adalah SAB. S total, ya kan? Nah, saya sengaja langsung aja gambarkan, kalau dituliskan panjang banget ini soalnya. Ribet bet. Aduh, diketahui. Saya perbaiki lagi baik-baik. TA itu sama dengan 0,5 sekon. Paling enak itu 5 per 10. TB itu 1 sekon. Ya, karena sebentar nanti ditambah. Oke, V sama dengan 340 meter per sekon. Maka kita dapat S sama dengan V per 2, ya kan? Dikali TA tambah TB. Kita ganti nilainya 340 dibagi 2 dikali TATB sama dengan 1 tambah 0,5 tambah 1 ya. Berarti ini jangan dulu, per 2 kali berapa nih? 1,5. Hasilnya 1,5 itu 15 per 10. Ini coret-coret. Dapatnya 34 dibagi 2 yaitu tadi 17 ya. 17 kali 15. 17 kali 15 guys. 17 kali 15. 1 kali 5 ya 5. 7 kali 5 ya 35, berarti ada 85 di sini. Kemudian 1 kali 1 ya 1. 1 kali 7 ya 7. Berarti
di sini adalah 1,15,5. Jawabannya 255 meter. Kalau dirubah ke kilometer 2,55 kilometer. Masa 2,55 kilometer? Enggak ya? Waduh, ini nggak sampai nggak sampai 1 kilometer ini. Kalau dirubah ke kilometer, dia kan dibagi 1000 berarti 0,255 kilometer. Nah, seperti ini. Waduh, berarti yang tadi juga ya. Sorry, sudah nggak fokus. Berarti ini 425 meter. Tulis saja di sini 425 meter. Kalau kita rubah ke kilometer, maka jawabannya 0,425 kilometer. Seperti itu. Kan dibagi 1000. Oke. Jawabannya itu, ini kalau jawabannya dalam meter. Seperti itu. Sekarang satu soal lagi ya. Satu soal lagi atau gimana guys? Satu soal lagi aja lah. Kita cari dulu soalnya. Nah, ditemukan soalnya guys. Katanya sebuah kapal selam memancarkan sonar untuk mengukur lebar suatu palung laut. Palung laut itu ya kayak tebing gitu toh. Nih. Tapi kalau di darat kan sebenarnya tebing. Kalau di inilah, ini kapalnya inilah. Kapal selam toh. Nih. Jadi dia mengeluarkan gelombang-gelombangnya. Jadi gelombang-gelombang. Kemudian ada pantulan balik. Ada pantulan balik. Nah, kayak gitulah. Seperti itu katanya. Cepat rambat gelombang ultrasonik. Ultrasonik ya frekuensinya tinggi sekali ya. Dalam air tersebut adalah katanya V-nya itu cepat banget 1520. Waktu tempo yang dipencarkan dari sisi A, kita sebut aja ini sisi A 0,2 sekon, kita sebut aja sisi B ini 0,3 sekon. Aduh, paling enak nih kalau ada pecahan guys. Oke, diketahui TA itu sama dengan 0,2 sekon. TB itu sama dengan 0,3 sekon. Nah guys, sorry ya, ada adsan karena saya Protestan ya, mohon maaf. Saya tetap lanjut saja gitu guys. Sudahlah, sambil nunggu aja lah sebagai jiwa toleransi ya kan. Saya tetap menunggu. Untuk itu saya coba jeda dulu guys. Nah guys, sudah selesai. Sekarang kita lanjut. Oke. Terus V-nya sama dengan 1520 meter per sekon. Langsung aja lah. S sama dengan dibagi 2 TA tambah TB. Oke, V-nya sama dengan 1520 per 2 dikali TA TB 0,2 tambah 0,3. Ini hasilnya 0,5. Oke, maka kita dapat 1520 per 2 dikali ini, kita rubah ke pecahan jadi 5/10 kali 5/10. Coret-coret 15 dibagi 2 itu 76 ya, 76 dikali 5, 76 dikali 5 kita tinggal kali aja ya, 76 kali 5, 5 kali 3 7 kali 5 35 30, maka jawabannya 380 meter guys. Oke. Mau dirubah ke kilometer lagi? Oke, kalau dirubah ke kilometer, ingat dibagi dengan 1000 ya kan. Kalau dibagi 1000 berarti kita coret-coret nolnya, berarti sisa 38 dibagi 100, maka jawabannya adalah 0,38 kilometer. Seperti ini. Seperti itu guys. Sekarang kita bahas apa ini? Nah, sekarang kita bahas lanjut ya, yaitu masih teori sekarang. Nanti ada sesi latihan soal. Teori sekarang namanya
USG atau biasa dikenal dengan ultrasonografi. USG, ultrasonografi. Nah, ini harusnya ada gambarnya ya. Nah, biasanya USG ini dipakai untuk di dunia kesehatan ya. Kalau lebih sering kita. Nah, di sini dia menggunakan gelombang ya dengan frekuensinya ultra berarti tinggi ya, kisaran 20.000 lebih ke atas. Di sini biasa digunakan untuk melihat otot ya. Bisa juga lihat anak ya, anak-anak ya, biasa dipakai tuh pembuluh darah guys, pembuluh darah. Sendi juga bisa dipakai untuk lihat, sama kanker. Nah, biasa dipakai untuk lihat hal ini guys. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita di sini guys, dimana USG ini adalah suatu teknik pencitraan. Nah, ini bukan pencitraan apa gitu ya, cari muka atau gimana, atau pengambilan gambar. Nah, cuma ini ada kaitannya, dia menggunakan gelombang-gelombang dari materi kita kesehatan ini. Nah, jadi tadi namanya adalah ultrasonografi USG ini kan. Jadi dia melakukan pencitraan ini, pengambilan gambar ini, dia pakai gelombang namanya ultrasonik. Ultrasonik. Nah, dengan frekuensinya 2,5 sampai 14 MHz. Makrohertz berarti besar banget ya. Makrohertz 2,5 sampai 14 makrohertz, berarti besar banget guys. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya guys? Cara kerja USG kita spill sedikit aja ya. Yang pertama itu adalah dia kan nanti punya alat tuh, misalnya lihat kandungan lah ya, ini ada bocil di sini, ini mereka punya alat lah kayak gini. Jadi yang pertama tuh dia akan pancarkan gelombang, sama konsepnya dengan sonar tuh. Nah, pancarkan gelombang. Nah, kemudian nanti si bocil dalam kandungan ini akan memancarkan gelombang balik nih, pantulan gelombang. Nah, pantulan gelombang itu ya. Nah, sebelumnya sebelum sampai sana, alat yang digunakan ini biasa katanya itu ya transducer untuk pancarkan gelombang. Nah, sama dengan yang kita bahas sonar kemarin. Nah, ternyata transducer ini dia akan memberikan gelombang, kemudian dia akan mengubah gelombang pantul ini menjadi sinyal listrik ya. Jadi kan ada gelombang pantul ini, dia akan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca komputer ya. Kemudian komputer akan ubah dia jadi dalam bentuk gambar atau image. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut. Jadi pancarkan gelombang, yang kedua tadi terima gelombang pantul. Terus yang ketiga adalah interpretasi, artinya prestasi gelombang pantul. Artinya gelombang pantul tadi itu ya diubah menjadi sinyal listrik ya. Sinyal listrik itu nanti dipakai di komputer untuk menghasilkan gambar. Oh, ini laki-laki nih. Nah, oh ini perempuan. Nah, dia mengambil gambar melalui itu satu gelombang yang dipantulkan, kemudian diubah dalam bentuk listrik, kemudian dibaca oleh komputer, dan dia coba pencitraan gambar. Enggak, dia coba membuat gambar dari gelombang listrik itu, yang semula awalnya dari efek pantulan. Seperti itu guys ya. Mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan di kegabutan hari ini, dan rencananya saya akan bahas soal pecahan, soal matematika ya. Sampai ketemu di materi-materi kegabutan berikutnya. Sepertinya kita akan bahas matematika guys. Dadah, see you next time.